Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Maka para pemirsa Islam Aktual TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama dengan kami channel Islam Aktual TV. Saya Riko Aji Dharma sebagai host yang akan membimbing diskusi kita pada kesempatan kali ini. Berbincang-bincang kita pada kali ini akan ditemani dengan ulama dari Banten yang bernama Kiai Haji Imaduddin Usman. Bagaimana kabar Pak? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini pemirsa Islam channel Islam Aktual TV, kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang dengan Kiai Haji Imaduddin Usman terkait isu yang sedang hangat, yaitu ditangkapnya 3 orang ustadz yang terduga teroris, yang mana salah satunya merupakan salah satu anggota dari MUI. Langsung saja Pak Yai, apakah bisa kita mulai diskusi kita pada hari ini? Baik. Terkait isu ini, ada sedikitnya 3 pertanyaan yang mendasar dari saya sendiri, Pak Yai. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Pak Yai sendiri tentang penangkapan 3 ustadz yang diduga terlibat dalam jaringan jamaah Islamiyah ini? Apakah penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 ini merupakan masuk ke dalam kategori kriminalisasi terhadap ulama? Bagaimana menurut Pak Yai dalam menanggapi hal tersebut? Baik, terima kasih. Kita sebelumnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas peristiwa ini, yang tentu peristiwa ini membuat keprihatinan bagi kita sekalian, di mana lembaga sesakral Majelis Ulama Indonesia juga rupanya masih bisa tersusupi oleh oknum-oknum dari radikal, ya, walaupun ini masih bersifat dugaan. Selanjutnya mengenai apakah ini termasuk kriminalisasi ulama. Kriminalisasi ulama itu, yang disebut kriminalisasi adalah apabila orang yang sama sekali tidak mempunyai kesalahan kemudian dibuat seolah-olah dia bersalah. Kemudian dengan cara dipersiapkan beberapa alat bukti yang palsu agar dia nampak sebagai orang yang bersalah. Ini namanya kriminalisasi. Dan kriminalisasi itu bisa kepada siapa saja. Kalau misalnya tukang ojek itu tidak bersalah, kemudian dia diberikan alat bukti tentang suatu kesalahan dan kemudian dengan alat bukti palsu itu dia dinyatakan bersalah dan dihukum, itu namanya kriminalisasi tukang ojek. Demikian pula dengan kriminalisasi terhadap ulama. Apabila ada seorang ulama yang tidak punya jejak yang bersinggungan dengan tindakan-tindakan teroris sama sekali, kemudian dia dinyatakan sebagai orang yang terlibat dalam kasus terorisme, tentunya itu namanya kriminalisasi terhadap ulama atau terhadap orang yang bersangkutan yang berlatar belakang ulama. Tetapi kalau orang yang dengan tindakannya terlibat dengan kasus terorisme, latar belakang apapun dia, tidak melihat kedudukan sosialnya di tengah-tengah masyarakat, tapi karena hanya dilihat dari bukti yang nampak, yang jelas, bahwa tindakannya ini melanggar hukum, tindakannya ini terkait dengan terorisme, maka ketika penegak hukum menindak, maka ini tidak bisa disebut kriminalisasi terhadap seseorang itu. Di sini kita bicara ulama. Ada seorang ulama di Majelis Fatwa MUI yang
Menurut Densus 88 penegak hukum, dia terkait dengan jaringan Jamaah Islamiyah. Jaringan teroris Jamaah Islamiyah yang sudah terkenal beberapa kali terlibat di dalam kasus-kasus terorisme di Indonesia. Dengan bukti-bukti yang ada, apabila polisi dapat membuktikan itu dan bisa dibuktikan di sidang pengadilan bahwa memang yang bersangkutan itu terkait dengan terorisme, maka itu tidak bisa disebut sebagai kriminalisasi terhadap ulama. Tapi apabila memang tidak terbukti polisi setelah disidang di pengadilan bahwa apa-apa yang disangkakan oleh polisi ini adalah palsu misalnya, maka itu baru bisa dikatakan sebagai kriminalisasi. Nah, maka kita harus husnudzon. Jadi kita jangan sebagai masyarakat yang kita telah bersepakat terhadap jalannya roda pemerintahan ini dengan sistem demokrasi, pemilihan umum, kemudian kita mengangkat seorang presiden, presiden mengangkat jajaran-jajaran menteri termasuk Kapolri, Kapolri kemudian membuat organisasi, diantaranya adalah Densus 88. Tentunya ini adalah bagian dari pemerintah Republik Indonesia di dalam menjalankan peran dan fungsinya seperti yang telah diamanahkan, dimandatariskan oleh rakyat dalam pemilu. Maka kita sebagai rakyat harusnya berhusnudzon bahwa petugas-petugas kita yang kita angkat ini sedang menjalankan perintah kita dalam pemilu itu, yang kita mencari pemimpin untuk melindungi negara dan bangsa ini dari hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Di antaranya adalah dengan bagaimana polisi Densus 88 dalam hal ini dapat untuk mencegah adanya kasus-kasus terorisme di Indonesia ini dengan langkah-langkah, baik langkah-langkah preventif maupun langkah-langkah yang lainnya yang dinilai harus dilakukan oleh polisi, kemudian dilakukan. Dan ini polisi sedang menjalankan tugas, kita tunggu saja di pengadilan. Apakah dugaan polisi bahwa yang bersangkutan ini terlibat dalam teroris ini terbukti ataukah tidak? Ya, jadi jangan buru-buru kita mengatakan ini kriminalisasi terhadap ulama. Saya kira ini tidak baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika ada misalnya seorang yang dengan tindakannya dia dihukum karena tindakannya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kemudian kita mengatakan dia kriminalisasi, dia dikriminalisasi dan sebagainya. Saya kira ini adalah hal yang sungguh tidak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada seseorang yang kebal hukum, apapun latar belakangnya, apapun status sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Kalaulah ada kelompok tertentu, latar belakang tertentu bisa terlepas dari tindakan hukum karena tindakannya melanggar hukum, misalnya ulama tidak bisa untuk ditindak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini apabila dia melanggar hukum, maka tentu nanti banyak penjahat yang akan menjadi ulama atau berpura-pura menjadi ulama agar walaupun dia melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang bertentangan hukum, tidak akan terkena hukum. Saya kira kalau misalnya polisi tidak bisa berani bertindak dengan adil, siapapun yang berbuat hal-hal yang bertentangan hukum, apapun latar belakangnya, ya, saya kira nanti ada ketidakpercayaan publik terhadap polisi apabila polisi tidak bisa untuk menindak orang-orang yang melakukan tindak kriminal hanya karena dia dengan latar belakang tertentu. Saya kira demikian. Baik, Pak Yai. Namun kasus ini, Pak Yai, kasus terjadinya ini yang dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 terkait 3 tokoh ustadz ini itu membuat sebagian pihak kita menggiring untuk membubarkan MUI saja, mengingat salah satu dari 3 orang yang ditangkap ini juga merupakan anggota dari MUI itu sendiri, Pak Yai. Bagaimana menurut Pak Yai menanggapi hal tersebut? Yang melakukan tindakan atau diduga melakukan tindakan terorisme ini adalah
oknum dari MUI, bukan MUI sebagai institusi. Saya kira sangat berlebihan apabila ada oknum dari MUI melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum, maka kemudian dikatakan bahwa MUI melanggar hukum. Kalau misalnya ada oknum dari Majelis Fatwa MUI yang terkait dengan jaringan kelompok teroris, kemudian MUI disebut sebagai kelompok teroris, saya kira ini sangat berlebihan. Kalau misalnya di dalam sebuah lumbung ada tikus, maka kita tangkap tikusnya tapi lumbungnya jangan sampai dibakar. Demikian. Satu lagi Pak Yai, bagaimana saran Pak Yai sendiri kepada pemirsa Islam Aktual TV ini yang akan menonton ini terkait kasus ini Pak Yai? Apa menurut Pak Yai saran untuk para pemirsa Islam Aktual TV terkait kasus ini? Baik, ya kasus ini membukakan mata kita bahwa organisasi sesakral Majelis Ulama Indonesia pun, kalau ini benar, ini tidak steril dari paham-paham radikal, dari paham-paham yang mengarah kepada tindakan-tindakan terorisme. Tentu ini adalah sebuah keprihatinan bagi kita semua anak bangsa Indonesia agar terus menggelorakan, menggemakan peperangan melawan radikalisme dan terorisme. Kita sudah bersepakat sebagai bangsa Indonesia untuk bernegara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita akan jaga ini selama-lamanya. Jangan sampai kita dapat diadu domba anak bangsa Indonesia ini oleh orang-orang tertentu yang tidak menginginkan Indonesia ini dapat seperti ini dengan waktu yang lama. Sebuah tindakan terorisme itu bisa mengakibatkan hal yang sangat membuat masyarakat Indonesia menderita. Kasus-kasus bom Bali, kasus bom-bom yang ada di Tamrin, di Jakarta dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah iktibar bagi kita agar bagaimana kita dapat mencegah sedini mungkin kasus-kasus terorisme itu. Dan jangan sampai instansi-instansi semacam instansi keagamaan semacam ini dapat disusupi oleh orang-orang yang mempunyai paham radikal. Tentu ini adalah tugas kita semua sebagai bangsa, bukan hanya tugas pemerintah. Wabil khusus yang paling penting adalah tugas para ulama. Moderasi beragama yang sekarang ini sedang kita bangun harus terus digaungkan dan digelorakan agar betul-betul kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana kita Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai agama. Dalam satu agama Islam juga ada berbagai macam aliran, ada bermacam ormas. Ini bagaimana kita mencari benang merah untuk selalu terus bersama merekatkan hubungan, bukan meretakkan hubungan antara anak bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bangsa Indonesia ini terus mau bersatu di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak bisa dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin merubah dasar negara kita Republik Indonesia ini dan juga menyusupi bangsa Indonesia dengan berbagai macam ideologi-ideologi yang bertentangan dengan konstitusi kita dan juga bertentangan dengan adat istiadat bangsa Indonesia yang telah tercipta peradabannya dari mulai ratusan tahun yang silam. Kemudian kita bersepakat di dalam satu kesepakatan berbangsa dan bernegara Indonesia pada tahun 45. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga untuk selama-lamanya. Demikian. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Yai, terima kasih atas jawaban dan tanggapan yang semoga ini menjadi sebuah perspektif nalar berpikir ke depannya, khususnya bagi para pemirsa Islam Aktual TV, juga umumnya bagi mayoritas masyarakat umat muslimin dan muslimat ke depannya dalam menanggapi dan berpikir, menggunakan nalar berpikirnya mengenai
isu-isu yang terjadi kekinian atau isu-isu yang terjadi saat ini hingga nanti ke depannya. Terima kasih Pak Yaya atas waktu dan diskusi pada siang hari ini.